Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah secara daring ya dengan mata kuliah keperawatan paliatif dan menjelang ajal dengan topik konsep dan perspektif keperawatan paliatif dan terminal. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang definisi dari perspektif dulu ya. Apa itu perspektif? Perspektif adalah kerangka konseptual atau perangkat asumsi, perangkat nilai atau perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya mempengaruhi seseorang dalam situasi tertentu. Nah, sedangkan definisi dari palliative care itu apa? Palliative care adalah kegiatan terapi secara aktif dan menyeluruh kepada pasien beserta keluarga oleh tim multiprofesional ketika penyakit pasien sudah memasuki stadium lanjut dan harapan kesembuhannya sudah sedemikian kecil, misalnya pada pasien kanker. Nah, perawatan paliatif, jenis pelayanan kesehatan yang relatif baru di Indonesia. Jadi ini termasuk masih baru dibandingkan dengan yang lain ya. Pada awal sekali kebijakan perawatan paliatif didapatkan di dalam SK Menkes ya, nomor 604 garing Menkes garing SK garing 9 tahun 1989. Pelayanan kesehatan yang manusiawi, realistik, dan rasional ini telah dinantikan kehadirannya oleh masyarakat. Nah, menurut WHO pada tahun 2005, perawatan paliatif adalah sistem perawatan terpadu yang meningkatkan kualitas hidup dengan meringankan nyeri serta penderitaan yang lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai saat diagnosa ditegakkan sampai akhir hidup, dan dukungan terhadap keluarga dalam masa duka cita. WHO pada tahun 2012 ini memperbarui definisinya ya. Jadi perawatan paliatif adalah suatu pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwanya. Dengan cara identifikasi dini, mencegah ya, penilaian yang cermat dan meringankan penderitaan dan pengobatan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikososial dan spiritual. Sedangkan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak ada obatnya. Kematian tidak dapat dihindari dalam waktu yang bervariasi. Ini menurut Stuart and Sanden pada tahun 1995. Kemudian penyakit pada stadium lanjut, penyakit utama yang tidak dapat diobati bersifat progresif, pengobatan hanya bersifat paliatif. Nah, maksudnya bagaimana? Hanya mengurangi gejala, kemudian keluhan-keluhan yang muncul, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Tapi tidak menghilangkan penyakitnya, hanya mengobati keluhan-keluhannya saja. Mengurangi keluhan-keluhan yang ada. Kriteria penyakit terminal. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama adalah penyakitnya itu yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian mengarah pada kematian, diagnosa medisnya sudah jelas sakit apa, misalnya sakit kanker. Kemudian tidak ada obat yang menyembuhkan, ya apalagi stadiumnya sudah grade-nya sudah tinggi begitu ya. Tidak ada obat yang menyembuhkan, prognosisnya sudah jelek dan bersifat progresif, semakin lama semakin parah begitu ya. Kemudian jenis penyakit kronis dan terminal itu apa saja? Nah,
Yang pertama adalah gagal jantung, masuk di dalam paliatif ya. Yang penyakit kronis, terminal yang masuk dalam paliatif ya. Kemudian penyakit paru obstruktif menaun atau PPOM, PPOK ya. Gagal hati, misalnya sirosis hepatis gitu ya. Kemudian GGK, gagal ginjal kronis ya. Kemudian penyakit stroke, penyakit saraf ya, keganasan, di sini adalah kanker ya. Kemudian HIV/AIDS. Nah, falsafah yang mendasari pelaksanaan perawatan paliatif ini berdasarkan pedoman PKTP Depkes RI tahun 1997. Menjadi hak semua pasien untuk mendapatkan perawatan yang terbaik sampai akhir hayatnya. Penderita kanker yang dalam stadium lanjut atau tidak berangsur-angsur sembuh perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga penderitaannya dapat dikurangi. Pelayanan yang diberikan harus sedemikian rupa sehingga penderita dapat meninggal dengan tenang dan dalam iman. Nah, pola dasar pemikiran dalam pelaksanaan perawatan paliatif tadi sesuai pedoman PKTP Depkes RI tahun 97 ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kematian adalah proses yang normal. Jadi, meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian adalah proses yang normal. Yang kedua, tidak mempercepat maupun menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan rasa nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keempat, menjaga keseimbangan dalam aspek psikologis dan aspek spiritual. Kemudian selanjutnya berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. Yang terakhir, berusaha memberikan dukungan pada keluarga yang berduka. Apa tujuan perawatan paliatif? Nah, untuk mencegah dan mengurangi penderitaan serta memberikan bantuan untuk memperoleh kualitas hidup yang terbaik pada pasien dan keluarganya. Definisi kualitas hidup menurut WHO adalah persepsi individual tentang hidupnya dalam konteks budaya dan sistem nilai yang berlaku di tempat ia hidup dan berhubungan erat dengan tujuan hidup, harapan, standar, dan hal-hal yang mendasari lain yang ada pada dirinya. Nah, 4 dimensi kualitas hidup. Ada 4 ya. Yang pertama adalah dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Baik, demikian untuk kuliah yang pertama. Baik, demikian pemaparan kuliah bagian pertama. Untuk selanjutnya bisa melakukan pembelajaran mandiri sesuai materi yang sudah saya lampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.